Awalnya Neng mengumpulkan pakaian kotor dan menaruhnya di kamar mandi di sebuah ember besar. Neng pun keluar dari kamar mandi hendak ke warung untuk membeli sabun cuci. Tak lama kemudian sang ibu memasuki kamar mandi. Di saat pintu kamar mandi itu dibuka, sang ibu teriak. Teriak tidak jelas memecah suasana yang damai di pagi itu. "Ada apa bu?" tanya Dani. Sang ayah pun ikut menyusul menghampiri. Lalu sang ayah memeluk istri Neng yang sedang ketakutan. Tapi di saat yang bersamaan itu pula sang ayah melihat apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Tak mau kehilangan momen, Dani pun dengan sigap melihat ada apa di kamar mandi. Sebuah pakaian kotor YJ ditaruh di ember itu saling menyatu dan saling mengikat sehingga membentuk seperti mayat yang dibungkus kain, kafan, atau seperti pocong. Pakaian yang menyatu berbentuk pocong itu dalam posisi berdiri tegak seperti ada yang memegangi pakaian TSB. Neng pun kembali dari warung tanpa tahu apa yang telah terjadi. Melihat Dani suaminya keluar dari kamar mertuanya, Neng pun menaruh curiga. "Kang, ada apa?" tanya Neng. "Sudah lihat sendiri kondisi ibumu sana." Neng pun masuk ke dalam kamar ibunya yang sedang berbaring. Dengan wajah pucat dan lemah di sampingnya ada ayahnya. Neng pun menanyakan apa yang telah terjadi. Ayahnya pun menceritakan kejadian yang baru dialami ibunya itu. Neng pun kaget, perasaannya bercampur antara percaya dan tidak. Neng pun langsung bergegas ke kamar mandi. Tapi di sana sudah ada Dani. Suaminya sedang membuka setiap lilitan dan ikatan baju pakaian itu. Jadi Neng pun tidak sempat melihat bentuk itu. "Sudah, ayo kita cuci berdua di sini, biar cepat selesai," ucap Dani. "Kang, kok bisa ya seperti ini?" tanya Neng. "Sudah, cepat kita cuci saja. Aku mau menemui seseorang yang mengerti hal ini," ucap Dani. Mereka pun menyelesaikan cucian itu dengan cepat dan menjemurnya. Dani pun dengan sigap langsung menyalakan sepeda motornya dan pergi. Dani pun sampai ke tempat tujuannya. Seorang teman Dani yang dulu satu pondok pesantren DGN Dani. Dani pun menceritakan hal dua aneh yang baru saja terjadi di rumah mertuanya. "Baik, kita ke rumah mertuamu sekarang," ucap teman Dani. Sampailah mereka berdua kembali ke rumah mertua Dani. Teman Dani pun langsung memberikan air putih yang sudah dibacakan dua-dua sebelumnya kepada sang ibu yang sedang mengalami syok berat. Kondisi ibu mertua pun kembali membaik. "Tolong kami anak muda," ucap sang ibu. "Saya akan berusaha sebisa saya bu," jawab teman Dani. Teman Dani pun memercikan air doa ke setiap ruangan dan sudut dua rumah. "Mudah-mudahan sekarang rumah ini sudah aman, tidak ada gangguan lagi," ucap teman Dani sambil beliau pamit untuk pulang. Waktu terus berlalu sampai waktu menunjukkan jam 9 malam. Tidak ada kejadian yang aneh dua lagi. Mereka semua merasa yakin sudah terbebas dari gangguan gaib itu berkat teman Dani. Di saat mereka ngobrol dua santai selayaknya anak dan orang tua sambil melihat tontonan televisi, tiba-tiba saja pajangan besar yang terbuat dari keramik yang berada di atas lemari di ruangan itu secara tiba-tiba terjatuh. Suara pecahan keramik itu memecah suasana kehangatan sebuah keluarga malam itu. Sontak seisi rumah kaget kok bisa terjatuh. Neng pun dengan sigap membersihkan pecahan keramik itu. "Sebaiknya kita istirahat saja, sudah malam," ucap sang ayah. Mereka pun kembali dengannya masing-masing. Mereka pun tertidur dan berharap malam ini cepat berlalu. Waktu menjelang subuh Dani pun terbangun dari tidurnya melihat di samping tempat tidurnya. Dani tidak melihat istrinya. "Si Neng kemana ya?" tanya Dani dalam hati. Dani pun mencarinya ke dapur dan kamar mandi, tapi TDK menemukan Neng. Dani pun melangkah keluar rumah untuk memastikan TP pintu rumah terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada yang keluar jika kunci slot aja terkunci dari dalam. Akhirnya Dani mengetuk pintu kamar mertuanya dan sang ayah membukakan pintu. "Ada apa nak Dani?" tanya sang ayah. "Neng Pak Nan." Tidak ada jawab Dani. Mereka pun bergegas mencari Neng ke seluruh wilayah di sekitar rumah mertuanya. Waktu hampir pagi menunjukkan pukul 4:30 pagi lebih. Neng tidak jua ditemukan dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Dani mendengar suara minta tolong ketika Dani telah sampai di depan rumah mertuanya. "Itu suara Neng Pak," ucap Dani. "Ayo cepat buka pintunya," saut sang ayah. Bergegas mereka pun mencari sumber suara TSB ke berbagai ruangan dan sudut
rumah TP Neng tak jua ditemukan. Sampai akhirnya suara minta tolong itu pun terdengar kembali. Kali ini, mereka bertiga tatapannya mengarah ke atas atap rumah. Dengan cepat sang ayah mengambil anak tangga untuk bisa naik ke atas para atap rumah. Ternyata benar saja Neng berada di atas para atap rumah. Dengan hati dua sang ayah membantu Neng turun dari atap rumah itu. Neng pun terus menangis walau sudah berhasil turun dari para atap rumah. Neng pun terus menangis dan tak mau melepaskan pelukannya dari suaminya Dani. Neng tak mampu bercerita sepatah kata pun waktu itu. Butuh waktu untuk bisa menenangkan Neng dari kejadian itu. Dani berinisiatif melaporkan kejadian ini ke pihak RT dan tokoh masyarakat sekitar. Dan usulan Dani ini disetujui oleh mertuanya. Mereka pun berunding dengan Pak RT dan tokoh masyarakat atas kejadian dua aneh menimpa mereka akhir dua ini. Mereka pun mengambil keputusan untuk mengadakan yasinan atau pengajian setelah salat Isya selama 7 hari lamanya. Yasinan pertama dilakukan hari itu juga. Setelah salat Isya, masyarakat pun berkumpul di rumah mertua untuk melakukan yasinan. Awal yasinan berjalan dengan melancar, tapi di pertengahan yasinan terdengar suara yang sangat bergema entah dari mana asalnya seraya berkata, "Hadot-hadot kalian baca ayat suci atau baca apa? Hadot-hadot hai manusia sini syajari kalian semua seharusnya membaca ayat suci." Ya. Suara itu sangat keras dan bergema membuat ciut nyali semua yang hadir di pengajian itu. Jin itu pun membaca surat Yasin dengan fasih dan jelas di setiap ayatnya, membuat mereka yang hadir kebingungan dan keheranan dan ada rasa kagum. Dari suara jin itu, rasa itu bercampur aduk, TP mereka yang hadir tetap melanjutkan membaca yasinannya. Belum selesai membaca surat Yasin itu, tiba 2 gelas berisi teh manis hangat yang sengaja dihidangkan untuk mereka yang hadir di pengajian malam itu. Terpecah secara bersamaan di hadapan para jamaah. Pecahan kaca itu ada yang melukai anggota tubuh jamaah yang hadir dan akhirnya pengajian pertama itu bubar dari rasa takut. Para jamaah malam itu, mereka berlarian keluar rumah. Pak RT pun menyarankan agar pihak keluarga mengungsi ke rumah tetangga atau saudara terdekat. Kabar kejadian saat pengajian itu tersebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kota S. Kabar yang beredar saat itu bermacam dua. Ada yang dilebih duakan dan ada juga yang mengurang duakan. Bahkan ada yang menganggap itu adalah pesugihan. Bahkan ada yang menganggap itu adalah jin peliharaan. Kami selaku pihak keluarga merasa risih mendengar kabar dari berbagai penjuru kota. Hampir setiap hari rumah mereka dikepung oleh ribuan massa yang datang penasaran. Walau mereka hanya ingin melihat, tetap saja kami pihak keluarga sangat terganggu oleh banyaknya pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat. Sampai kami pihak keluarga, RT, RW, Pak Lurah dan Pak Camat turut berunding akan kejadian ini. Sampai akhirnya pihak kepolisian turut adil dalam menyikapi fenomena yang terjadi ini. Rumah itu kini dijaga ketat oleh pihak kepolisian waktu itu. Pihak keluarga pun mengungsi ke rumah saudara yang terdekat untuk menghindari fitnah serta gangguan itu sendiri. Waktu pun terus berlalu. Pengajian yang dilakukan selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Malah di setiap malam pengajian, korban yang terluka selalu bertambah banyak. Sampai akhirnya kami kedatangan tamu dari jauh. Beliau mengaku sebagai paranorman atau dukun. Pihak keluarga menolak mereka, tapi mereka bersikeras ingin membantu secara sukarela. Saya dan ayah saya pun turut hadir saat seseorang dari Banten ini datang. Saya hadir karena memang diundang untuk membantu sesama saudara yang sedang terkena musibah dari kejadian ini. Seseorang yang mengaku ahli spiritual ini meminta izin untuk bisa melakukan panaklukan terhadap jin TSB. LG2 kami pun menolak karena dikhawatirkan akan membahayakan orang itu sendiri. Tapi tetap saja orang itu bersikeras bahwa dia sanggup untuk menangkap jin itu dan akan beliau bawa pulang ke Banten. Kami pun pihak keluarga mempersilahkan TPDGN perjanjian. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Beliau pun setuju akan hal itu. Kami pihak keluarga yang laki dua dikumpulkan untuk menyaksikan interaktif antara beliau dan jin TSB. Beliau pun mulai berkomat, kami lalu mengeluarkan beras ketan yang sudah beliau siapkan sendiri.
Beliau pun melempar beras ketan itu tepat ke arah Jin TSB. Kami yang berada di dalam ruangan rumah, termasuk saya sendiri melihat keajaiban itu. Kami semua bisa melihat jin itu dengan sangat jelas wujud jin itu. Bertubuh hitam gelap dan gemuk dengan kain. Penutup tubuh berwarna hijau dan berselendang. Putih dipenuhi aksesoris seperti akar pepohonan. Berwajah bulat di kian mata berwarna putih tak memiliki bola mata. Hitam seperti manusia. Dan jin itu berambut apiat berwarna-warni kuning, hijau, biru dan kemerahan. Pada waktu itu tak ada rasa takut pada diri Ji. Mungkin banyak yang menyaksikan juga JD tidak terlalu membuat nyali ciut. Beliau pun melanjutkan Dejian berkomunikasi dengan Jin TSB mengenai asal-usul dan kenapa sampai bisa melakukan kejadian ini. Dengan suara yang bergema, jin itu menjawab semua pertanyaan DR sang ahli spiritual ini. Aku berasal dari sini, tempatku memang di sini, kalian layak pendatang. Dan aku persilakan kalian tinggal di sini. Sambil tatapan jin itu mengarah pada mertua Dani. Sampai aku pergi lama karena mendapatkan tugas perang DR raja kami. Setelah selesai digian tugas itu, aku pun kembali ke rumah ini. Saya merasa sakit hati karena laki dua itu tangannya menuju ke arah Dani. Dia telah menikahi Nan, seorang anak perempuan yang sudah sangat aku sayang sejak Nan kecil. Beliau pun meminta agar Jin TSB melupakan Nan karena sudah menjadi milik Dani. Jin TSB langsung melirik sang ahli spiritual itu. DGN cepat dan jelas melihat tangan jin itu menyambar dada sang ahli spiritual itu, hingga akhirnya terlempar ke arah lemari, dan lemari itu pun jatuh menimpa beliau. Jin itu pun menghilang kembali entah kemana. Kami semua kaget dan syok melihat kejadian yang sangat cepat itu. Sampai akhirnya kami semua tersadar dan segera menyelamatkan sang ahli itu dari lemari menimpanya. Seperti yang sudah dua, akhirnya beliau menyerah juga. Entah sudah berapa hari kejadian ini berlangsung, sepertinya tidak akan pernah selesai. Rumah itu seperti dijadikan ajang adu kekuatan oleh segelintir orang. Ditambah LG kami kedatangan paranormal yang sudah tidak asing. LG di kaca pertelevisian. Sama seperti yang sudah dua, beliau juga ingin berinteraksi dengan Jin TSB TP. Bedanya, beliau hanya berkomunikasi dengan Jin TSB. Paranormal kondang ini menawarkan sebuah solusi, yaitu menghargai rumah itu seharga 1 miliar. Penawaran yang menarik tentunya Aka, tetapi kami pihak keluarga tidak bersedia melepas rumah itu jika nantinya akan digunakan. Hal yang tidak baik. Penawaran pun naik menjadi 3 miliar untuk sebuah rumah yang hanya bisa dilalui 1 sepeda motor saja. Saya dan saudara dua yang lain mundur. Di dalam artian tidak ingin mempengaruhi si pemilik rumah kita. Menyerahkan keputusan itu ke pemilik rumah. Dan akhirnya si pemilik rumah tetap pede. Pendirian di awal tidak menjual berapapun harganya. Paranormal kondang itu pun menerima keputusan itu. Beliau pun pamit pergi TP. Sebelum itu dia mengatakan Jin TSB tidak bisa dikalahkan. Kalian akan menyesali penawaran ini. Waktu terus berlalu, kerugian pun terus bertambah banyak. Dani pun tidak tinggal diam, dia nyalakan motor dan bergegas pergi. Dani pergi ke tempat di mana dia menempa ilmu, yaitu pesantren. Di sana beliau bercerita panjang lebar tentang semua yang terjadi. Gurunya terdiam, matanya seperti menerawang jauh. Jin itu seiman dengan kita, tentu saja dia berdoa kepada Sang Maha Pencipta sama ucap gurunya. Dani pun kaget mendengar ucapan gurunya itu. Sepertinya beliau sudah mengetahui Jin TSB apa yang harus dilakukan guru. Gurunya terdiam lama lalu berkata, Jin itu sudah sangat marah karena perlakuan kalian yang ingin mengusir dan membunuh Jin TSB. Sebenarnya sakit hati dia akan hilang dengan sendirinya. Gangguan itu hanya luapan kekecewaannya saja, lambat laun dia akan menerima hal itu. Sejatinya Jin TSB menyadari perbedaannya. Tidak ada cara lain. Kita harus menghadapinya. Salah satu harus ada yang tewas. Pertanyaannya, siapa yang mau bertarung habis dua? Dejian Jin TSB, TP Guru, bagaimana bisa manusia bertarung Dejian Jin? Dan bagaimana cara melawannya? Ucap Dani. Tunggu sebentar nak Dani. Sang guru keluar dari ruangan, melangkah ke rimbunan pepohonan. Lalu kembali LG ke ruangan. Tugasmu carikan saja orang yang bersedia bertarung Dejian Jin itu. Tapi ingat, salah satu akan ada yang tewas.
Jika kita menang jin itu akan tewas, dan jika kita kalah orang yang bertarung itu akan tewas. Syarat yang sangat berat bagi Dani. Dani pun pamit pulang. Di perjalanan Dani terus memikirkan hal TSB. Dani terus bertanya siapa yang bersedia melakukan itu. Akhirnya Dani sendirilah yang bersedia melakukan itu. Semua tekadnya sudah bulat. Jika jin TSB ingin memiliki istrinya, dia harus melangkahi dulu mayatku. Singkat cerita, Dani pun menghubungi gurunya di pondok, dan gurunya pun datang dengan 14 guru lainnya. Apakah kau benar siap, Dani? Biar jelaskan dulu sebelum ini dimulai. Kau akan dirasu.